Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Nah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah. Nah, hari ini saya mau mencoba menjelaskan tentang pembahasan yang sebelumnya sudah pernah dibahas di cara offline di tim kita, yaitu tentang cara membedakan suatu investasi atau bisnis, apakah dia termasuk yang syariah ataukah yang merugikan, seperti itu ya. Nah, di sini lebih kita kerucutkan lagi tentang pembahasan marketing dengan sistem multi level. Nah, mungkin teman-teman pernah berpikir tentang atau ada yang menawarkan tentang suatu bisnis kepada teman-teman yang itu teman-teman langsung mencurigai ini MLM ya, atau langsung berpikir semua MLM kan sama-sama merugikan, atau ada lagi yang mungkin lebih ekstrim lagi berpendapat bahwa MLM kan haram, saya nggak mau MLM. Nah, mungkin diantara kita ada atau sering yang berpikiran seperti itu, termasuk saya dulunya juga berpikiran seperti itu. Nah, tetapi ternyata pada saat saya dibalik lagi dengan pertanyaan, jadi menurut Dokter Putri, MLM yang haram itu yang gimana sih? Ternyata pada saat itu pun saya belum bisa menjawab. Jadi saya hanya menjawab ya seperti itu, pokoknya semua MLM haram, begitu. Nah, apakah teman-teman juga pernah mengalami yang seperti ini? Kalau misalnya pernah, atau sampai sekarang masih berpikiran tentang semua MLM itu haram, nah kita coba lihat perbedaannya yuk. Apakah semua MLM itu haram, ataukah memang ada yang haram karena mengikuti hal-hal seperti ini, seperti itu ya. Nah, jadi kenapa dinamakan MLM? Arti MLM itu sendiri kita semua pasti sudah tahu kan ya, dari katanya, bahasanya sendiri, yaitu multi level marketing. Artinya adalah pemasaran bertingkat atau berjenjang. Nah, apakah ibaratnya yang menjalani MLM itu harus perusahaan besar? Ternyata di sekitar kita pun itu sudah bisa dikatakan dengan pemasaran bertingkat, teman-teman. Tidak hanya perusahaan besar begitu. Nah, misalnya ini kita menjual kue, kemudian kita mengajak tetangga kita untuk membantu kita berjualan. Mbak, sini yuk, bantuin saya jualan kue, nanti saya kasih komisi loh. Nah, berarti kan ibaratnya kita sebagai produsen dan mereka sebagai distributornya, jadi untuk mengedarkan. Nah, mereka kan sudah merupakan jaringan di bawah kita. Nah, seperti itu. Nah, nanti misalnya dari yang kita ajak tadi juga mencari teman untuk membantu mereka berjualan kue. Nah, dinamakan agen. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, setiap pemasaran atau bisnis yang kita lakukan itu pasti membutuhkan orang untuk membantu, dan tanpa sadar memang kita sudah melakukan bisnis atau marketing dengan sistem bertingkat, mulai dari reseller, agen, dan distributor. Nah, tetapi bedanya apa sih? Kenapa banyak yang berpikiran negatif kepada MLM begitu? Karena sebenarnya memang beberapa tahun yang lalu, bahkan hingga saat ini di sekitar kita memang masih banyak MLM atau multi level marketing yang menjalani skema atau cara yang hanya menguntungkan bagian orang-orang di atasnya, sedangkan yang diajak di bawahnya pada akhirnya rugi. Nah, seperti itu juga ada dan masih banyak. Nah, kita lihat ya, gimana sih perbedaan MLM yang benar-benar murni MLM multi level marketing bertingkat dengan
multi level marketing yang merugikan, seperti itu. Nah, di sini ada 3 hal dalam menilai suatu marketing itu aman atau tidak aman. Kita pakai bahasanya seperti itu aja ya. Jadi MLM yang haram, yang tidak diperbolehkan, yaitu yang satu, mereka berskema Ponzi. Nah, apa itu skema Ponzi? Jadi skema Ponzi di sini adalah skema seperti ini. Skema Ponzi yaitu skema tentang money game, jadi tentang permainan uang. Jadi di sana bukan penjualan produk yang menjadi utama, tetapi adalah permainan uangnya. Jadi di sini misalnya ini saya. Kemudian di sini saya untuk mendaftar bisnis tersebut saya harus membayar 100.000. Nah, kemudian saya dijanjikan 100.000 ini akan kembali dengan cepat jika membawa 2 orang. Nah, jadi saya mendapat keuntungan, ini ada 2 orang. Saya di sini mendapat keuntungan 50.000. Di sini saya mendapat keuntungan 50.000. Nah, kemudian dari yang di bawahnya juga harus membawa 2 orang. Nah, kemudian di bawahnya juga seperti itu lagi. Nah, hingga orang-orang di bawahnya lagi. Nah, di sini nanti akan terjadi kerugian. Nah, dan sedangkan keuntungan hanya terjadi pada orang-orang di bagian atasnya. Nah, seperti ini skema Ponzi. Nah, kemudian yang kedua adalah produknya fiktif, alias produk bukan menjadi hal yang utama. Jadi mereka hanya menawarkan investasi. Kemudian yang ketiga, komisi itu didapat dari perekrutan anggota, bukan dari penjualan produk. Jadi ada 3 hal tadi ya teman-teman. Yang pertama adalah skemanya Ponzi, kemudian produknya fiktif, yaitu produk bukan utama dan penjualan bukan utama. Dan yang ketiga, komisi dari perekrutan anggota, bukan dari hasil penjualan. Nah, jika teman-teman ditawarkan suatu bisnis, teman-teman harus memastikan 3 hal dulu ini. Lihat sistem marketingnya, jadi apakah dia dengan bagan yang seperti tadi. Kedua, lihat ketika mendaftar, teman-teman harus membayar apa tidak. Yang baik adalah jika boleh mendaftar tanpa membayar. Tetapi kalaupun membayar, teman-teman harus bertanya lagi, produk saya mendapatkan produk apa dengan pembayaran itu. Jika produknya sesuai dengan biaya pendaftaran, maka it's okay, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya produknya kita harus membayar dengan jumlah uang yang besar, sedangkan produknya kita rasa tidak sesuai dengan barangnya tersebut, maka perlu dipertanyakan lagi. Begitu. Jadi komisi yang saya dapatkan nantinya dari mana nih? Dari saya menjual barang itu ataukah dari merekrut orang-orang di bawah saya? Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih berhati-hati dalam memilih suatu bisnis. Ya, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.